Haleluya, saudara-saudara, teman-teman yang suka nonton video ini. Hari ini tanggal 10 Juli 2021, pembacaan sekali firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1, 2, 3 dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 18. Ikuti terus video ini, saudara akan mendapatkan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saudara. Haleluya. Mazmur pasal 1, pasal 2, pasal 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bila kita memutuskan belenggu-belenggu mereka yang membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Berbicaralah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik sama-sama. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 16. Ayat 1 sampai 18. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan
keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke dalam Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita sudah selesai membaca sekejap firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 1, 2, 3, dan Kisah para Perjanjian Baru, Kisah para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 18. Kesimpulannya, yang pertama adalah Mazmur, kita belajar tentang hari ini. Ya. Mazmur pasal 1 dikatakan di ayatnya ke pertama sampai ayat ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi penting sekali buat kita setiap hari harus membaca firman Tuhan. Jangan duduk sama orang-orang pencemooh, orang-orang berdosa. Tetapi kita harus membaca firman Tuhan siang dan malam, merenungkannya, supaya kita berhasil, ya. Kita bertumbuh rohani kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air berbicara tentang firman Tuhan, pohon berbicara tentang kita. Ya. Ketika kita baca firman, itu sama dengan akar yang telah masuk ke dalam air, maka meresap air itu untuk memberikan kesuburan kepada pohon itu. Demikian juga kita. Kalau kita mau rohani kita bertumbuh dan bersubur, dan kita juga menghasilkan buah-buah rohani, kita harus membaca firman Tuhan tiap hari. Seperti yang kita sekarang lakukan ini sudah benar. Maka rohani kita akan bertumbuh, dan kita akan jadi berkat bagi orang lain. Kita juga belajar dalam Perjanjian Baru, Kisah para Rasul pasal 16 tadi. Kita belajar tentang
eh, luar biasa. Paulus ini sebenarnya kita sudah baca, Paulus menyeberang ke Makedonia. Sebenarnya Paulus punya rencana dia mau menyeberang ke Asia. Di dalam Kisah 16 tadi. Asia itu berarti Paulus sampai di Indonesia. Dia akan masuk ke tanah Papua. Tetapi dalam perjalanannya waktu dia mau menyeberang ke Asia, Roh Kudus mencegah dia. Waktu itu terjadi angin yang kencang. Sampai malamnya mereka tidur. Paulus melihat penglihatan, ada seorang dari Makedonia yang minta tolong kepadanya. Akhirnya Rasul Paulus dan rombongannya mengenali kesimpulan bahwa Tuhan Yesus Allah tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sehingga mereka menuju Makedonia, yaitu di Eropa, Jerman, Swiss, Spanyol, dan lain-lain. Negara-negara Eropa. Dan dia menyeberang sampai ke Amerika Serikat. Sehingga tidak ada rasul yang masuk ke Asia. Tetapi kita bersyukur melalui misionaris Amerika Serikat, mereka bawa Injil itu sampai di Asia. Kita yang ada di Asia Tenggara ini sampai Indonesia, mereka masuk Manokwari, ada yang sampai di Menyambung. Ya, yaitu orang-orang hebat, orang-orang yang Roh Kudus penuhi mereka. Mereka bisa bawa Injil ini. Akhirnya kita yang orang-orang yang ada di ujung bumi Papua ini bisa mengenal Injil. Bahkan kita belajar juga tentang seorang perempuan yang keras memiliki roh sihir. Ya, Tuhan Rasul Paulus mengusir dia, menghardik. Ya. Kuasa itu ada pada kita juga. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa mengusir setan seperti Rasul Paulus mengusir setan. Baik, biarlah schedule firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kita akan berdoa untuk menutupi schedule firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam kerajaan surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu buat kasih setia dan pertolongan-Mu bagi kami sepanjang malam hingga pagi hari. Kami bangun, kami sudah bersekutu dengan Engkau, memuji menyembah-Mu. Kami juga melanjutkan pembacaan schedule firman Tuhan untuk hari ini. Kami belajar dari Mazmur pasal 1, 2, 3, di mana kami ambil satu kesimpulan dari ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kami jangan duduk sama orang-orang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kesalahan atau kejahatan. Tetapi kami harus duduk sama orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkannya, supaya kami punya iman ini bertumbuh, rohani kami bertumbuh. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Kami percaya bahwa saat kami baca firman Tuhan, kami mendapatkan berkat rohani, maka pertumbuhan rohani kami akan bertumbuh dengan baik. Kami juga belajar hari ini tentang Paulus, di mana rencananya masuk Asia hingga sampai Asia Tenggara, tetapi Roh Kudus mencegah dia masuk ke Makedonia. Bahkan di sana dia memberitakan Injil di Eropa dan Amerika Serikat. Tapi dari misionaris Amerika, maka Injil itu sampai ke tanah Papua, sampai ke Menyambung, sehingga kami juga orang-orang Arfak boleh menerima Injil ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga kami diselamatkan dari neraka. Terima kasih Bapa. Kami juga belajar tentang kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam Rasul Paulus, sehingga dia mengusir
roh yang mengikat pada perempuan itu, dan perempuan itu sadar. Kami percaya bahwa kami juga memiliki kuasa yang sama. Kami berdoa, kami percaya saat kami mengerti roh jahat, kuasa kegelapan akan pergi dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Berkatilah kami semuanya saat ini membaca schedule firman Tuhan ini. Ajarkan kepada kami ya Tuhan Yesus, tidak hanya kami membacanya, tetapi kami merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertai kami semuanya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.